Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunanda Eka Fardiana, Prodi Akuntansi Sore. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai peran seorang manajer dalam perusahaan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Bagaimanakah dan apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang manajer agar perusahaan dapat berjalan seperti biasa, lancar, dan para karyawan dapat tetap bekerja. Di sini kelompok kami akan mengambil contoh perusahaan yang bergerak di bidang produksi produk hand sanitizer. 1. Seorang manajer harus mengambil strategi pemasaran yang berbeda dengan sebelum terjadinya wabah ini. Misalnya, strategi pemasaran melalui media online. Produk akan dipromosikan melalui media-media online sehingga para pegawai marketing tidak perlu terjun ke lapangan untuk mempromosikan produk. Dan pengiriman barang juga dapat menggunakan jasa pengiriman barang sehingga perusahaan dapat tetap berjalan seperti biasa dan para pekerja dapat tetap bekerja meskipun di situasi seperti ini. Yang kedua, mengatur jam kerja para karyawan dengan meniadakan jam kerja lembur. Yang ketiga, membuat peraturan kerja dengan mengutamakan kebersihan yang bertujuan memperkecil resiko penularan di tempat kerja. Jika ada yang melanggar, akan diberikan sanksi tegas. Yang keempat, membuat rencana kesiapsiagaan menghadapi COVID-19 dengan tujuan jika terdapat karyawan yang terindikasi terpapar COVID-19 akan mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Fajar Mami dari Prodi Manajemen Sore akan menjelaskan tentang materi yang perlu diperhatikan seorang manajer pada karyawan dalam mengukur kinerja para karyawan. Penilaian kinerja karyawan yang bagus dan tidak hanya dilihat dari hasil yang dikerjakannya, namun juga dilihat dari proses karyawan tersebut dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kinerja merupakan hasil dari keseluruhan proses seseorang dalam mengerjakan tugasnya. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam menilai seorang karyawan yaitu dengan memperhatikan kegiatan karyawan yang dilihat secara langsung, memperhatikan keaktifan, memperhatikan keterampilan, dan juga selalu memberi contoh yang baik untuk setiap karyawannya. Mengetahui beberapa produktif seseorang karyawan dan apakah memiliki kinerja yang sama atau lebih efektif pada masa yang akan datang, sehingga karyawan, masyarakat, dan organisasi tersebut memperoleh manfaat. Berikut adalah manfaat terutama yang dirasakan oleh karyawan dari penilaian kerja tersebut. 1. Karyawan dapat termotivasi untuk lebih baik lagi. Kedua, dapat meningkatkan kepuasan kerja. 3. Karyawan dapat mengetahui kelebihan dan kelemahannya serta memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kelebihan. 4. Dapat mengetahui standar hasil yang diterapkan. 5. Terjadinya komunikasi yang baik antara atasan dengan karyawannya. 6. Dapat berdiskusi mengenai masalah pekerjaan dan cara atasan dalam mengatasinya. 7. Terjalin hubungan baik antara karyawan dengan atasan. 8. Karyawan dapat melihat lebih jelas konteks pekerjaannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurma Wahyuni dari Prodi Jabar Degree akan menjelaskan sedikit tentang strategi apa yang dilakukan pihak manajemen untuk mengembangkan perusahaan atau sebaliknya manajemen dalam keadaan kritis. Adapun suatu strategi yang perlu dilakukan pihak manajemen untuk mengembangkan perusahaannya yakni dengan meningkatkan sumber daya manusia perusahaan. Berikut ini beberapa strategi yang dapat dipelajari oleh perusahaan dalam mewujudkan suatu sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan dan target perusahaan ke depannya, yakni pelatihan, selanjutnya pendidikan, pembinaan, perusahaan sistem, kesempatan, dan juga penghargaan.
Adapun suatu strategi pengembangan SDM yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Di antaranya, memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Di dalam perusahaan, karyawan juga berkontribusi dalam mengembangkan perusahaan atau sebagai roda penggerak suatu perusahaan, sehingga ide dan gagasan mereka diperlukan juga untuk kemajuan perusahaan. Yang kedua, yakni memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan yang bertujuan untuk membuat karyawan lainnya termotivasi untuk dapat menjadi lebih baik. Hal tersebut nantinya akan memberikan kontribusi besar bagi suatu perusahaan. Yang ketiga, yakni mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Ada beberapa jenis pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang dapat dilakukan. Di antaranya adalah skill training atau pelatihan ulang, cross-functional training, team training, dan juga creativity training. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Seleka. Saya dari Prodi Akuntansi. Saya adalah mahasiswa pindahan dari kelas pagi ke kelas sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang dilakukan manajemen ketika karyawan tidak memenuhi target. Yang pertama yaitu kita akan melakukan evaluasi. Biasanya kita akan melakukan evaluasi setiap 1 bulan 2 kali atau 3 kali untuk melihat kinerja karyawan. Yang kedua yaitu pendekat personal. Setiap karyawan memiliki sifat yang berbeda-beda ketika menerima kritik atau saran dari atasan. Untuk memberikan hasil yang maksimal, identifikasi pada karyawan ini sangat perlu dilakukan tanpa bermaksud membeda-bedakan karyawan. Cara kritik yang berbeda meningkatkan performa atau kinerja karyawan yang bersangkutan. Berikan pemahaman mendalam agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap karyawan tersebut. Yang ketiga yaitu menetapkan target yang jelas. Menetapkan target yang jelas untuk setiap karyawan pada setiap bagian menjadi cara yang ampuh untuk menyikapi penurunan performa kerja. Dengan menjelaskan secara detail apa yang diharapkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Karyawan jadi memiliki target jangka waktu pendek yang perlu dicapainya. Arah kerja akan semakin jelas sehingga waktu yang ada bisa digunakan semaksimal mungkin. Yang keempat yaitu hadiah peningkatan performa. Pemberian hadiah untuk karyawan yang memiliki performa yang baik juga bisa menjadi stimulus untuk semua karyawan yang ada. Hadiah biasanya bisa berubah, tambahan bonus, dan kenaikan jabatan. Dengan adanya hadiah, diharapkan karyawan bisa menaikkan target kerja yang ada. Kelima, yaitu memberikan peringatan. Ketika terjadi penurunan performa dan respon sudah diberikan, tentu diharapkan ada perubahan yang terjadi pada karyawan tersebut. Ketika di satu titik karyawan tidak menunjukkan perubahan, maka saatnya memberikan teguran yang keras. Cara disiplin semacam ini perlu dilakukan untuk karyawan yang memang sulit diajak bekerja sama. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.